pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NDMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Korlantas Polri akan menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di Provinsi Kepulauan Riau September 2022 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, usai bertemu dengan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Teknologi kamera pada tilang elektronik atau ETLE terus dikembangkan Korlantas Polri sebagai upaya meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta kepatuhan masyarakat di jalan. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, untuk perluasan penerapan ETLE di 8 provinsi, salah satunya di Kepulauan Riau, ditargetkan akan selesai pada bulan September. Brigjen Pol Aan Suhanan berharap dengan adanya roadshow perubahan pelayanan Korlantas Polri atau kerjasama pengembangan ETLE dan single data rekiden kendaraan bermotor ini, Gubernur Kepri turut mensosialisasikan ke tingkat kabupaten dan kota untuk mendukung implementasi ETLE dengan kamera statis, mobile maupun portable. Sehingga bulan September nanti, semua kabupaten dan kota di Kepri sudah menerapkan ETLE. Jadi hari ini kami dengan tim dari Korlantas bersilaturahmi dengan Pak Gubernur Kepulauan Riau ada di Tanjung Pinang. Ya. Yang pertama kita mensosialisasikan tentang penegakan hukum yang berbasis IT atau lebih dikenal dengan ETLE. Ya. Yang kedua kita juga roadshow tentang single data Regiden Ranmor bersama Pak Dir Regiden. Respon Pak Gubernur luar biasa menyambut kita. Insya Allah untuk ETLE nasional presisi yang ada di Kepulauan Riau ini bisa di launching pada bulan September nanti. Mudah-mudahan saat ini kita sudah ada 3 kamera. Tadi Pak Gubernur juga merespon baik, ya. Mudah-mudahan dari Pak Gubernur bisa menyampaikan kepada para kepala daerah untuk mensupport, ya, mendukung implementasi ETLE ini dengan bantuan kamera, bisa kamera statis, kamera mobile, kamera portable. Ini kita sangat membutuhkan itu. Dirgakum Korlantas Polri mengungkapkan, dengan penerapan ETLE ini diharapkan bisa meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam berkendara lalu lintas, serta kewajiban lainnya. Dari Kepulauan Riau, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri bersinergi bersama stakeholder dan jajaran terkait dalam pengumpulan data primer untuk pengembangan potret keselamatan lalu lintas di Indonesia dalam mencapai target pelaksanaannya keselamatan lalu lintas dan pelayanan masyarakat. Korlantas Polri bersama stakeholder dan Polda Wilayah Provinsi Sulawesi Utara melakukan forum grup diskusi dalam rangka pengumpulan data primer untuk pengembangan buku potret keselamatan lalu lintas di Indonesia edisi ke-6 tahun 2022 yang mengusung tema Strategi Stakeholder Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menjamin terlaksananya pelayanan masyarakat di era transisi menuju pandemi di Manado, Sulawesi Utara. Laporan kepada pemerintah sebagai amanat dari Perpres nomor 1 tadi. Ini di seluruh Indonesia kita ambil datanya, ya, data primer maupun data sekundernya. Nah, saat ini kita laksanakan di Sulawesi Utara. Ya. Kemudian target untuk 2021-2025 ini targetnya ada 1,37. Ya, untuk indeks keselamatan lintas. Mudah-mudahan ini bisa kita capai, ya, dengan kita bersinergi merealisasikan tadi dari kelima stakeholder tadi, sehingga bersinergi apa yang kita targetkan ini bisa terpenuhi. Terkait indeks keselamatan, Brigjen Pol Aan Suhanan menerangkan target indeks keselamatan untuk tahun 2021 sampai 2025 adalah 1,37%. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergitas dari 5 pemangku kepentingan, diantaranya Bappenas sebagai koordinator, Kemenhub, PUPR, dan Kemenkes, hingga Diknas dan Kominfo juga ikut berperan, sehingga di tahun 2025 bisa tercapai.
Forum grup diskusi bertujuan untuk mendapatkan gambaran situasi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di era adaptasi kebiasaan baru dalam mencegah kecelakaan lalu lintas tepat sasaran guna mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Dasar penegakan hukum dan operasi kepolisian, serta bahan pengetahuan bagi masyarakat tentang tren kecelakaan, tren pelanggaran, sehingga masyarakat bisa lebih disiplin dan terhindar dari resiko menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan NTMC Polri. Untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan mensinkronkan data antara Korlantas Polri, PT Jasara Harja dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD, saat ini Korlantas Polri telah menyiapkan konsep single data. Korlantas Polri menyiapkan konsep single data untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hal ini dilakukan untuk mensinkronkan data antara Korlantas Polri, PT Jasara Harja, dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Dirjen Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengkonsepkan single data agar semua data sama. Menurut Brigjen Pol Yusri Yunus, single data ini bertujuan untuk menyelaraskan data dari ketiga instansi tersebut, sehingga perbedaan pencatatan data kendaraan bermotor antar instansi yang dilakukan di Samsat dapat diminimalisir dan pendataan pajak lebih akurat. Kita mengkonsepkan satu single data, biar sama semua, biar kita bisa tahu. Kalau kami di pihak kepolisian mengharapkan data itu valid, jadi kita bisa tahu nih mana kendaraan semuanya dalam hal registrasi identifikasi. Keuntungan dari teman-teman di Pemda atau Kementerian Bapeda adalah masuk PAD-nya di masing-masing provinsi, karena orang bayar pajak. Dirjen Korlantas Polri mengatakan, saat ini Korlantas Polri telah memiliki sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE untuk menertibkan pengendara yang belum membayar pajak. Oleh sebab itu, Brigjen Pol Yusri Yunus berharap masyarakat semakin taat pajak untuk pembangunan yang lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengikuti jalan santai atau jogging pagi bersama para alumni Akpol dan Persaudaraan Akabri 1988. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Andalan 88. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama para alumni Akpol dan Persaudaraan Akabri 1988 mengikuti jalan santai atau jogging pagi. Kegiatan ini masih dalam rangkaian acara Andalan 88 yang berlangsung di Sentul, Jawa Barat. Kakor Lantas Polri terlihat antusias mengikuti jogging pagi ini. Ia mengaku senang dan bersyukur karena dapat berkumpul kembali dengan rekan-rekan Angkatan 1988. Ya, yang pertama kita tentunya semuanya senang, kita bahagia, kita patut bersyukur setelah melewati masa pengabdian 34 tahun yang lalu, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim hari ini dengan keluarga, dengan teman-teman, sekaligus juga mengakrabkan kembali. Kita tidak pernah semuanya bertemu pada saat bertugas soalnya. Jadi event-event seperti inilah kita akan manfaatkan sebagai sarana silaturahim dengan teman-teman yang pernah kita sama-sama berjuang, sama-sama mengalami pendidikan di basis dan dari muka, terus bertugas di lapangan sampai hari ini. Menurutnya, acara seperti ini merupakan sarana untuk menjalin tali silaturahmi kembali setelah puluhan tahun lamanya tidak saling bertemu. Irjen Pol Firman Santiabudi juga bersyukur karena masih diberikan kesehatan untuk dapat bersilaturahmi kembali. Korlantas Polri berharap kedepannya ajang silaturahmi dapat terus terjalin. Dari Sentul, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Bagi para pengendara yang akan membuat surat izin mengemudi, saat ini Korlantas Polri menyiapkan pelayanan uji teori SIM secara online melalui aplikasi Sistem Elektronik Audiovisual Integrated System. Sistem Elektronik Audiovisual Integrated System atau EAVIS merupakan aplikasi untuk ujian teori pembuatan SIM via daring sehingga dapat dilakukan di rumah dan di mana saja. Kasubdit SIM Ditrekiden Korlantas Polri Kombes Pol Tri Julianto Jati Utomo mengatakan, dengan adanya layanan melalui aplikasi Sistem Elektronik Audiovisual Integrated System, masyarakat dapat mengerjakan soal ujian teori SIM secara daring di rumah.
Artinya, kehadiran aplikasi yang dikembangkan Polri ini bisa membuat proses pengurusan SIM baru menjadi lebih efisien. Pemohon SIM baru yang akan memanfaatkan aplikasi e-Afis diharuskan mengisi beberapa data diri, seperti nama, NIK, dan nomor telepon. Selama pengerjaan ujian teori SIM, setiap pemohon akan direkam wajahnya, sehingga petugas kepolisian bisa memantau proses pengerjaan ujian melalui kamera ponsel pemohon yang terhubung dengan sistem e-Afis. Pemohon yang lulus ujian teori online dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tes kesehatan dan ujian praktik. Keduanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor-kantor Satpas SIM. e-Afis itu adalah pembaruan dari sistem uji teori yang kita miliki. Dulu kan namanya AFIS ya, Audio Visual Integrated System ya. Sekarang pakai karena memang bisa diakses lewat mobile maupun web ya. Jadi udah ada pilihan. Jadi mempermudah masyarakat bisa mengikuti ujian teori secara online atau memang dia datang ke kantor Satpas. Secara online juga harus datang ke kantor Satpas setelah hasilnya lulus, tapi belum terverifikasi. Nah, ini merupakan satu program prioritas Bapak Kapolri juga. Setelah kita meluncurkan namanya aplikasi SIM Nasional Presisi, tapi kita ingin memudahkan masyarakat itu untuk bisa mengikuti ujian teori online secara daring penuh ya, melalui gadget, ya di mana saja, kapan saja. Penggunaan aplikasi e-Afis dalam sistem pembuatan SIM diatur melalui Pasal 13 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021. Kombes Pol Tri Julianto Jati Utomo berharap aplikasi ini diharapkan dapat berfungsi dengan maksimal dalam upaya membantu masyarakat ketika akan melakukan pembuatan SIM. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, mari tertib berlalu lintas, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video dan foto. Kirim dan mention Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag #LaporNTMC. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, call center kami pun siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Rizka, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.